فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا. Ikhwan fillah, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'ala al-'abid. Coba pada tulis milik Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najmi At-Tamimi rahmatullahi alaihi. Pada pertemuan malam terakhir yang kita ambil adalah judul bab tentang asy-syafa'ah. Yang kita terangkan makna syafaat secara bahasa didul witar. Syafaat artinya lawan daripada witir. Witir artinya ganjil. Kalau syafaat artinya genap. Boleh arti secara syariat bahwa syafaat adalah seseorang yang sudah selamat di kehidupan akhirat. Namun seorang diri ganjil ingin menyelamatkan orang lain dengan jalan syafaat. Kemudian gambaran tentang syafaat atau potret tentang syafaat adalah semacam siklus segitiga orang yang sudah selamat. Dia ingin menyelamatkan orang lain dengan meminta syafaat kepada Allah. Yang meminta syafaat namanya asy-syafi'. Pemilik syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala, namanya al-musyaffi', yang memberikan syafaat. Orang yang ingin diselamatkan namanya al-musyaffa'. Nah, al-musyaffa' lah yang diminta syafaat kepadanya. Ini gambaran singkat tentang syafaat. Setelah itu terangkan juga bahwasanya syafaat baik ketika kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Nah, syafaat secara umum artinya adalah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kemudian keterkaitan antara kitab syafaat atau bab syafaat dengan kitab tauhid secara umum. Ketika pelaku kesyirikan sampai pada poin yang ke-15 atau pasal yang ke-15, bab yang ke-15, penulis telah membuka mulut mereka untuk masih mau melakukan praktek kesyirikan. Bahwasanya Nabi SAW bukan tempatnya untuk meminta kemanfaatan atau untuk minta ditolaknya mudarat. Demikian juga para malaikat bukan tempatnya untuk diminta manfaat, bukan juga diminta untuk tempatnya menolak mudarat. Jadi para nabi, para malaikat, orang-orang saleh bukanlah tempat untuk diibadahi, diminta, bergantung, mengharap. Namun mereka masuk dari satu sini, masih orang-orang ini, orang-orang saleh ini kami hanya diberikan sebagai perantara. Bab ini telah kita baca dan telah kita kaji bahwasanya syafaat tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syarat-syarat. Dan syafaatnya orang-orang musyrik tidak terpenuhi syaratnya. Kita masuk pada bab yang baru, bab yang setelahnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, al-bab as-sabi'at asyarah, bab yang ke-17. Sebagaimana judul-judul bab yang sebelumnya boleh pun jadikan sebagai
Judul bab berupa ayat, potongan ayat, kali ini datang dari surat Al-Qasas. Datang dari surat Al-Qasas. Bab yang ke-17 kata beliau, qaulullah ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, ini. Yang artinya ayat yang ke-56 dari surat Al-Qasas. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, namun kamilah yang memberikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Namun Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Potongan ayat ini sebagai judul bab yang boleh dijadikan sebagai materi kajian pada bab yang ke-17 tentang hidayah. Maksud dan tujuan dari bab ini keterkaitan dengan bab yang sebelumnya, sekaligus keterkaitan dengan kitab tauhid secara garis besar. Sesuatu apa yang paling bermanfaat di sisi manusia atau di sisi makhluk menurut pandangan syariat, hidayah. Hidayah adalah sesuatu yang paling bermanfaat. Tanpa hidayah tidak ada apa-apa yang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuatu yang paling bermanfaat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia bukanlah pihak yang bisa memberikan hidayah. Namun murni hidayah datang dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah di tangan Allah, bukan di tangan siapa-siapa. Bahkan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di sisi Allah. Dari sisi sini juga bahwasanya kemanfaatan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana minta hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling mulia di sisi Allah yang Nabi SAW tidak bisa memberikan kemanfaatan tersebut, tidak pula bisa memberikan hidayah tersebut. Bahkan kepada orang-orang yang beliau cintai. Kalau kita maknai tentang ayat ini di depan, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Bahkan kepada orang-orang yang beliau cintai pun tidak bisa. Akan datang nanti tafsir dari ayat tersebut berupa hadis. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang beliau cintai. Allah kunci. Maksudnya hidayah hanya di tangannya. Walakinna Allah yahdi man yasha. Nah, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu, lebih mengetahui tentang orang-orang yang diberi petunjuk, diberi hidayah. Sebagaimana meminta hidayah hanya di tangan Allah, jangan minta kepada Nabi SAW karena bukan di tangan beliau hidayah. Demikian juga kemanfaatan serta menolak mudarat, jangan minta kepada selain Allah, namun minta hanya kepada Allah semata. Masih bab ini menyinggung tentang pemurnian tauhid, pemurnian ibadah serta kebatilan. Nah, serta batilnya kesyirikan. Bahkan dari sisi bahwa seandainya pun orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia di sisi Allah, kemanfaatan beliau tidak bisa berikan. Sebelum kita masuk pada hadis yang beliau akan jadikan sebagai tafsir akan ayat di atas, beberapa poin penting bisa kita ketik dari ayat yang merupakan judul bab ini.
Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala nafikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hidayah. Bisa memberikan petunjuk. Namun pada ayat yang lain dari ayat surat Asy-Syura Allah menetapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hidayah. Bisa memberikan petunjuk. Kita ulangi. Untuk fokus dan konsentrasi. Pada ayat di depan kita ini surat Al-Qasas ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hidayah. Beliau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk. Namun pada ayat berbeda dari surat Asy-Syura Allah menetapkan bahwasanya beliau bisa memberikan petunjuk atau bisa memberikan hidayah. Yang bunyi ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau bisa menggiring kepada Sesungguhnya engkau bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Seakan-akan kontradiksi antara dua ayat ini. Seakan-akan bertolak belakang. Satunya menentukan atau satunya menetapkan bisa memberikan hidayah, yang satunya dinafikan tidak bisa memberikan hidayah. Di sini butuh untuk penggabungan antara dua ayat ini. Barakallahu fikum. Dijawab oleh para ulama bahwa hidayah ada dua. Hidayah ada dua. Pertama namanya hidayatul taufiq. Hidayah taufiq. Taufik artinya murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ini hanya ada di tangan Allah, tidak ada di tangan makhluk. Yang kedua adalah hidayatul irsyad. Hidayah bimbingan. Yang ini bisa didapati dari makhluk dengan bimbingan. Orang tua bisa memberikan hidayah kepada anak. Dengan bimbingan guru bisa memberikan hidayah kepada murid. Dengan bimbingan suami bisa memberikan hidayah kepada istri. Dan seterusnya. Nah, dari dua pemahaman ini bahwa hidayah taufik tidak diminta kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidayah irsyad, hidayah petunjuk, hidayah bimbingan bisa dari selain Allah. Ayat ini menyinggung tentang hidayah taufik. Bahwa wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Namun hidayah irsyad bisa. Hidayah petunjuk, hidayah bimbingan bisa. Nah, jadi tidak saling kontradiksi. Hanya saya butuh untuk digabungkan dengan 6 arahan dari para ulama. Allah membuka peluang bagi siapapun bisa memberikan hidayah. Hidayah tahu, maksud kami hidayah bimbingan, hidayah irsyad. Namun hidayah taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah ikat bahwasanya tidak memiliki hidayah taufik kecuali Allah semata. Dan Nabi SAW sendiri tidak memiliki hidayah tersebut, hidayah taufik. Dengan makna hidayah taufik, Nabi SAW tidak memilikinya. Kemudian berkaitan dengan ayat juga fawaid janibiyah, fawaid sampingan yang lain berkaitan dengan ayat ini. Allah memvonis bahwasanya orang yang dimaksud di sini adalah orang yang Nabi SAW cintai. Akan datang nanti dari ayat, akan datang nanti dari hadis yang dimaksud adalah paman beliau Abu Thalib. Beliau berambisi untuk memberikan hidayah irsyad kepada paman beliau dan ternyata tidak terkabulkan. Kemudian Allah mengatakan di depan bahwasanya man ahbabta, siapa yang engkau cintai. Artinya Abu Thalib dicintai oleh Nabi SAW. Apakah boleh untuk mencintai beda agama? Ini butuh pemahaman. Pada kita kaji tentang buku Al-Wala wal Bara, ya kesimpulannya adalah bahwasanya kita mencintai siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, serta kita membenci siapa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Menunjukkan tentang keimanan yang rapuh ketika mencintai apa yang Allah benci atau membenci apa yang Allah cintai. Nah, kalau begitu kesimpulan awal bahwasanya Nabi SAW mencintai orang musyrik. Kan seperti itu isi ayatnya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi
Allah Subhanahu wa taala memberikan wanti-wanti peringatan bahwa ketika mencintai hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau cinta kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka kita giring bahwasanya kecintaan beliau kepada paman beliau Abu Thalib adalah kecintaan tabiat, bukan kecintaan syariat. Karena kecintaan syariat adalah kecintaan yang murni hanya kepada Allah atau cinta kepada apa yang Allah cintai. Cinta kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Adapun ini adalah cinta tabiat, cinta kepada anggota keluarga meskipun Abu Thalib berpenganut agama kesyirikan. Bukan cinta agama. Nabi SAW cinta kepada Abu Thalib adalah cinta tabiat, bukan cinta syariat. Kita akan masuk ke landasan hukum berikutnya, semacam tafsir akan ayat yang boleh dijadikan sebagai judul bab. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi wa fi sahih Al-Bukhari. An Ibnu Musayyab an abihi radhiyallahu anhu. Sayyid bin Haram. Ibnu Musayyab murid Abu Hurairah. Sayyid bin Musayyab sekaligus menantu Abu Hurairah. Dia tabi'i, ada pun bapaknya jadi dia orang Sayyid bin Hazm bin Haram adalah sahabi. Kalau kata dia, kata Sayyid sang bapak, lamma hadarat Abu Thalib al-wafa, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib datang kepada dia ajal kematian, bukan sudah mati, artinya hampir mati. Abu Thalib, maka Nabi SAW dalam keadaan sakaratul maut dijenguk oleh Nabi SAW, keponakan. Akan datang nanti pada masail bahwa apakah boleh kita menjenguk orang yang sakit dari kalangan kafir atau musyrik. Menurut kita ini boleh, namun ada syarat. Ada syaratnya. Nanti pada waktu kita akan mengkajinya. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan di sisi Abu Thalib terdapat dua teman duduk yang jelek. Abdullah bin Abi Umayyah, pembesar Quraisy di zaman tersebut. Abu Jahal, Amr bin Hisham, juga pembesar kufar Quraisy. Orang ini orang jelek, orang buruk, orang kafir, orang musyrik. Juga ada di sisi Abu Thalib ketika Nabi SAW juga hadir di sakaratul mautnya Abu Thalib. Faqala lahu, akhirnya Nabi SAW berkata kepadanya, kepada Abu Thalib, semacam bentuk nasihat atau dakwah. Ya qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berargumen bagi engkau dengannya di sisi Allah. Aku akan membela engkau di sisi Allah dengan kalimat tersebut. Kalimat yang agung, sangat mudah untuk diucapkan. Bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ternyata keutamaannya bisa menyelamatkan di hadapan Allah di alam akhirat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ternyata kalimat ini menurut hadis yang barusan kita baca menyelamatkan di alam akhirat. Faqala lahu, berkata kedua teman duduk yang jelek tadi, Abdullah bin Abi Umayyah serta Amr bin Hisham yang dijuluki dengan Abu Jahal, si bodoh. Abu Jahal artinya adalah si bodoh.
Ini namanya bagus, Amr bin Hisham. Kunyanya Abdul Hakam aslinya. Tapi Nabi SAW mengganti menjadi Abdul Hakam, artinya adalah sang bijaksana. Wailah karena kesyirikan dia meruntuhkan kebijaksanaannya, dia menjadi kebodohan. Makanya Abu bodoh, bapaknya bodoh. Keduanya berkata kepada Abu Thalib, karena teman sejawat, rekan seperjuangan, atau kebuat millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Dia ingatkan tentang nenek moyang, dia singgung tentang agama nenek moyang, agama kesyirikan, penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala berupa berhala dan patung-patung. Apakah engkau membenci agamanya bapak engkau? Abu Thalib, anak dari Abdul Muttalib, Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Kerap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang sama, wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dua orang ini juga mengucapkan kalimat yang sama. Apakah engkau benci agamanya Abdul Muttalib? Terjadi beberapa kali tarik, menarik. Nah, juga diucapkan kata yang sama oleh dua teman duduk yang jelek ini. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Akhir perkataan yang dia ucapkan sebelum dia mengakhirkan akhir hayatnya, dia di atas agamanya Abdul Muttalib. Artinya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kesyirikan. Abu Thalib menurut hadis ini, perhatikan riwayat Imam Bukhari, meninggal di atas kesyirikan. Kemudian datang sebagian orang mengatakan bahwasanya Abu Thalib Muslim. Dari mana dalilnya? Hadis ini mengatakan bahwasanya Abu Thalib kafir, musyrik. Dan sebagian habaib mereka terlalu membela kepentingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela anggota keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun terjerumus ke dalam kesalahan. Mengatakan bahwasanya Abu Thalib Muslim. Di sini mengatakan bahwasanya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kesyirikan. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kesyirikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfirunna laka ma lam unha. Ini dari sisinya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, aku pasti akan meminta ampunan kepada engkau. Datang dengan nun taukid, penegasan. Pasti aku akan meminta ampunan kepada engkau selama aku tidak dilarang. Belum turun larangan kepada beliau. Akhirnya beliau mengatakan hal ini. Saking cintanya beliau kepada paman beliau, namun cinta secara tabiat, bukan cinta syariat. Karena selain memiliki kedekatan dengan Nabi SAW, bahwasanya Abu Thalib adalah paman, selain juga bahwasanya Abu Thalib memiliki jasa yang besar, baik itu kepada Islam secara umum ataupun kepada pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati-matian dia membela keponakannya. Mati-matian dia membela kaum muslimin yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jasa-jasa inilah beliau Nabi SAW membalas budi. Fa'anzalallahu azza wa jalla ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba. Al-ayata min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surah At-Taubah. Lalu Allah azza wa jalla turunkan ayat pada surat At-Taubah. Tidak pantas bagi seorang nabi serta orang-orang yang beriman bersamanya untuk meminta ampunan kepada pelaku kesyirikan, meskipun mereka adalah karib kerabat dekat. Tidak pantas, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas, tidak boleh, tidak bagus. Tidak boleh untuk meminta ampunan. Dari sini keinginan Nabi SAW untuk minta ampunan kepada paman beliau Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kesyirikan menurut hadis ini, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau tidak bisa berikan ampunan kepada dia, engkau tidak bisa berikan hidayah kepada dia, sebagai tafsir dari ayat yang dijadikan sebagai pembuka bab ini.
Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berambisi untuk memberikan hidayah kepada pamannya ketika hidup, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berambisi untuk meminta ampunan kepada Allah sepeninggal pamannya, juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mendapat teguran dengan perkataan dari Allah, tidak pantas perbuatan engkau tersebut, tidak pantas. Keterkaitan dengan kitab tauhid secara umum bahwa barakallahu fikum. Perhatikan, memberikan manfaat atau menolak mudarat yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak bisa kabulkan akan hak tersebut. Karena memberikan manfaat atau menolak mudarat adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, ketika hanya Allah yang mampu, selain daripada Allah tidak bisa. Kalau Nabi SAW tidak bisa, terlebih-lebih lagi daripada selain Nabi SAW, kalangan wali-wali, syekh, alim, ulama, kiai, atau yang semisal mereka, yang masih hidup ataupun bahkan yang sudah mati. Bab ini semakin jelas kepada kita tentang pemurnian tauhid serta batilnya kesyirikan. Tak tersisa lagi syubhat bagi mereka. Tak tersisa lagi syubhat bagi orang-orang yang masih sering mendatangi, menziarahi kuburan wali fulan, meminta kemanfaatan atau menolak mudarat. Tak tersisa lagi bagi orang-orang yang masih takut dengan penghuni gunung ini, penjaga lautan ini, dan semisalnya, karena takut akan bencana yang terjadi di tempat tersebut. Yang mendatangkan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana yang menolak mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau orang mulia saja di sisi Allah Subhanahu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang paling beliau cintai, apalagi selain beliau. Masih ada lanjutan dari hadis di atas. Wa anzalallahu fi Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Abu Thalib kisah tentang Abu Thalib. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa berikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui tentang siapa saja yang pantas untuk diberikan hidayah, siapa saja orang-orang yang diberikan hidayah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hak beliau. Beliau hanyalah menyampaikan risalah. Risalah datang dari Allah. Makanya kata Imam Imam Sya'bi rahmatullahi alaihi kata beliau, minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Risalah datang dari sisi Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, bagi kita wajib untuk menerimanya. Masing-masing punya porsinya. Ada porsinya masing-masing. Kita sebagai hamba menerima risalah tersebut. Dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Makanya tauhid yang murni datang dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bangsa Arab goncang, baik itu orang yang baru masuk Islam, bahkan orang-orang soleh ketika itu, ketika Nabi SAW meninggal dunia. Nabi SAW meninggal dunia. Nyawa beliau telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepadanya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu goncang. Sambil menghunuskan pedang, naikkan semimbar sambil mengatakan bahwasanya man qala anna Muhammadan qad mat wallahi sa'abtuh. Barang siapa mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh, telah mati, aku akan bunuh dia. Tak seorang pun berani angkat suara. Umar bin Khattab tahu sendiri siapa dia. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Umar, ijlis, duduk. Tak mau dia. Abu Bakar mengambil perang ketika itu. Naik ke atas mimbar sambil mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Kemudian membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad hanyalah seorang rasul yang Allah telah utus rasul-rasul seperti beliau sebelum beliau. Apabila dia meninggal, kalian mau kembali ke belakang punggung kalian. Ketika dia meninggal, apakah kalian mau kembali kepada kekufuran? Umar bin Khattab tadinya menghunuskan pedang, tiba-tiba pedang jatuh, lepas dari tangannya sambil mengatakan, inni alimtu annallaha syaraha sadra Abu Bakr wa alimtu annahu alal haq.
Aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Abu Bakar dan aku mengetahui bahwasanya dia di atas al-haq. Pemurnian tauhid, bahwasanya ibadah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bahkan kepada Nabi SAW bukan tempat beliau untuk diibadahi. Dan beliau jadikan sebagai ayat ini semacam tafsir bagi ayat yang di atas. Tadi apa telah kita baca? Bahwa turun ayat ini dengan kisah dari Abu Thalib. Kita akan baca masailnya yang dipetik dari judul bab berisikan dalil-dalil yang telah kita baca. Fihi masail, di dalamnya terdapat poin pelajaran yang bisa kita petik. Al-ula, yang pertama, tafsir innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita singgung singkat tadi di depan. Tafsir, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, namun Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau kita singgung bahwasanya taufik 6. Hidayah ada 2. Hidayah yang Allah nafikan dari Nabi SAW adalah hidayah taufik. Hidayah yang Allah berikan kesempatan untuk Nabi SAW bisa memberikannya adalah hidayah irsyad atau hidayah bimbingan, hidayah petunjuk. Dan hidayah ini murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika minta hidayah, minta kepada Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saking pentingnya hidayah, beliau pun sendiri meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hidayah. Nabi SAW minta hidayah yang padahal sudah ada hidayah di tangan beliau. Maksud kami sudah ada hidayah di dada beliau. Beliau masih minta hidayah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hidayah dan ketakwaan. Aku minta kepada Engkau rasa cukup dan puas akan pemberian Allah. Nah, kemudian hidayah ini barakallahu fikum bukan hanya sehari 2 hari kita butuhkan, bahkan terus menerus, dan hendaknya kita memperbaharui hidayah kita. Makanya paling sedikit kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan hidayah dari yang sudah ada sebanyak 17 kali paling sedikit dalam sehari. 17 kali tersebut adalah 17 rakaat dalam 5 waktu salat sehari semalam. Dalam setiap salat kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Hidayah hendaknya terus diperbaharui, minta terus. Karena kita tidak butuh. Nah, hidayah yang kita butuhkan bukan cuma hari ini, besok, bahkan seterusnya selama-lamanya sampai ajal menjemput kita. Kita terus butuh untuk ditambahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir dari ayat yang telah kita baca juga yang boleh singgung pada masail yang pertama, bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya hidayah taufik, bukan di tangan selainnya. Makanya kita jumpai dari kalangan para nabi dan rasul, dalam banyak kisah yang kita jumpai bahwasanya anggota keluarga mereka tak sanggup untuk memberikan hidayah, terkhususnya hidayah taufik. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilur Rahman, kekasih Allah, tak kuasa untuk memberikan hidayah kepada bapaknya. Bahkan bapaknya diceritakan di dalam Al-Quran dengan sejelek-jelek cerita. Kafir, musyrik. Padahal anaknya adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, apakah engkau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan? Sungguh wahai bapakku, aku melihat engkau dalam keadaan sesat. Ibrahim mengatakan bapaknya sesat. Nabi Nuh alaihissalam tak kuasa untuk memberikan hidayah kepada darah dagingnya. Tak mampu memberikan kuasa kepada buah hatinya, anaknya. Kafir. Allah sebutkan kisahnya dalam surat Hud. Nah, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah, tunggangilah kapal ini dan jangan engkau menjadi termasuk orang-orang yang kafir. Apa dijawab oleh anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke puncak gunung yang tinggi yang menjaga aku dari banjir, dari airnya, meningginya air banjir ini. Kata Nabi
Nuh alaihissalam, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang kafir. Demikian juga Nabi Nuh beserta Nabi Lut alaihi wassalam tak kuasa untuk memberikan hidayah kepada istri-istri mereka, bahkan dijadikan sebagai permisalan yang buruk di dalam Al-Qur'an. Orang kafir. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Permisalan Allah buat permisalan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Apa manfaat kedua posisi suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala merupakan nabi, namun ternyata ketika mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dijadikan permisalan yang buruk. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya minta kepadanya. Ketika minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah itu taufik, nah berarti tergolong kesyirikan. As-tsaniyah yang kedua, tafsiru qaulihi ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tafsir dari hadis ayat yang beliau ayat yang turun kisah tentang Abu Thalib. Nabi SAW meminta ampunan, Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW akan hal tersebut. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampunan kepada orang-orang musyrik. Untuk meminta ampunan kepada orang-orang musyrik. Dari sini pemutusan hubungan terhadap orang-orang musyrik, bahwa ketika mereka meninggal dalam keadaan kekufuran, tidak boleh bagi kita pertama untuk meminta ampunan. Tidak boleh bagi kita untuk mensolati, memandikan. Tidak boleh bagi kita untuk menghadiri jenazahnya. Bahkan dari lanjutan kisah yang sedang kita baca, kisahnya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib sang anak. Ali bin Abi Thalib artinya bapaknya adalah Abu Thalib. Ketika sang bapak meninggal, Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ammaka dhal qad mata." Kata Ali bin Abi Thalib, "Wahai Rasulullah, paman engkau yang sesat sudah meninggal." Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri tidak mau mengakui dia adalah bapak engkau. Dia mengatakan, "Paman engkau sudah meninggal, paman engkau yang sesat sudah meninggal." Artinya diminta untuk bagaimana aku lakukan dengan dia, kan aku adalah anaknya. Kata Nabi SAW, "Idhab fawara," pergilah singkirkan dia. Ini bahasa Nabi SAW. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menggali kubur, kemudian masukkan dengan kain, dengan tongkat. Nggak mau menyentuh bapaknya sendiri. Seperti inilah yang dilakukan kepada jenazah orang kafir, walau kanu uli kurba, meskipun mereka adalah anggota keluarga dekat sendiri. La ilaha illallah. Betapa buruknya kesyirikan. Tidak ada harganya. La karomah. Tidak ada harga bagi orang-orang yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa illa paman beliau hendak memberikan hidayah. Tak puas akan hal tersebut, makanya seperti akhir dari kesudahan daripada orang-orang kafir. Terhinakan. Dalam hadis Ibnu Umar, dalam riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilatis sigar wa dhilla 'ala man khalafa amri." Dan dijadikan kerendahan serta kehinaan bagi orang-orang yang menyelisih perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berakhir dengan kehinaan dan kerendahan. Lanjutan ayat dari surat yang sama, ayat yang setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'izatin wa'adaha iyya." Adapun ampunan Ibrahim berkeinginan untuk meminta ampunan kepada bapaknya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adaha iyya, ini cuma janji, belum terlaksana. Jadi Ibrahim belum pernah meminta ampunan kepada Allah, namun baru menjanji. Astaghfirullah laka. Jadi janji dari Nabi Ibrahim untuk minta ampunan kepada bapaknya, namun belum terlaksana. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu tersebut. Kalau engkau membaca dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Ibrahim meminta ampunan kepada bapaknya, belum terjadi, itu baru janji. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang kafir putus hubungan dunia dan akhirat. Boleh kita cinta kepada mereka bila adalah anggota keluarga kita, namun sekedar kecintaan tabiat dan bukan kecintaan syariat. Seperti Asma radhiyallahu anha
Asma binti Abi Bakar. Dia bersaudara dengan Aisyah, namun sebapak lain ibu, satu bapak lain ibu. Asma binti Abi Bakar, kemudian Aisyah binti Abi Bakar. Dia minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di sela-sela terjadinya perjanjian perdamaian antara Nabi SAW dengan kaum musyrikun, ibundanya yang masih musyrik datang menziarahi dia di kota Madinah. Ya Rasulullah, inna ummi atat ragimah. Apa asiluha? Asma meminta izin kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ibundaku datang menjenguk aku. Apakah boleh aku menyambung tali silaturahmi? Ya, dalam keadaan dia masih musyrik. Kata Nabi SAW, silihat, sambung tali silaturahmi dengan dia. Artinya kunjungi dia. Dia adalah ibu kandung engkau yang melahirkan engkau. Dengan perantara dia, engkau ada di permukaan bumi. Namun kecintaan ini hanya anjuran untuk kecintaan secara tabiat, bukan kecintaan syariat. As-salisah yang ketiga, wahiyal mas'alatul kubra. Yang ketiga adalah masalah yang besar. Ya, materi yang boleh anggap besar dalam poin ini. Apa itu? Tafsiru qawlihi qul la ilaha illallah bi khilafi ma alaihi man yadda'i al-ilm. Beliau inginkan kita fokus dan konsentrasi pada poin yang satu ini karena beliau katakan ini penting, perkara yang besar. Apa itu tafsir dari perkataan la ilaha illallah? Perhatikan. Ketika Nabi SAW menjodorkan kalimat ini kepada paman beliau. Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Nah, artinya Abu Thalib tidak mau untuk mengucapkannya, enggan untuk mengucapkannya karena dia tahu artinya. Dia tahu ketika aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aku harus tinggalkan seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya orang-orang musyrik Allah Subhanahu wa taala nukilkan perkataan mereka di dalam Al-Qur'an, mereka tahu persis apa artinya, makanya mereka enggan untuk mengucapkannya. Nah, dalam surat Qaf kata Allah Subhanahu wa taala, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau Muhammad mau menjadikan sesembahan itu cuma satu saja? Ini adalah perkara yang aneh. Menurut mereka perkara yang biasa, lumrah, tradisi, adat istiadat adalah menyembah lebih dari satu sesembahan. Adapun menyembah cuma satu adalah aneh. Ini alasan kenapa Abu Thalib tidak mau mengucapkannya. Karena konsekuensinya adalah meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah. Tinggalkan Lat, tinggalkan Uzzah, tinggalkan Manat, tinggalkan Hubal, tinggalkan berhala-berhala dan patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maksud beliau, Abu Thalib tidak mau mengucapkannya karena tahu maknanya. Beliau katakan di sini, bi khilafi ma alaihi may yadda'il ilm. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang yang mengaku-ngaku memiliki ilmu. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka tapi menyelisihinya. Berapa banyak orang sekarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi ternyata masih menghadiri, masih datang ke kuburan wali fulan meminta rezeki, meminta jodoh, meminta dan seterusnya dan seterusnya. Zaman sekarang begitu banyak orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak tahu apa artinya. Tidak tahu apa maunya. Tidak tahu apa maksudnya. Bahkan masih menyelisihi dan meruntuhkan arti dari kata kalimat la ilaha illallah. Beliau ingin tetapkan pada poin ini bahwasanya Abu Thalib lebih paham dengan kalimat la ilaha illallah daripada orang-orang musyrik orang muslim zaman sekarang yang hanya mengaku muslim. Sebagian orang kita jumpai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah bahkan ribuan kali dalam sehari. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi datang dengan botol air begini, wahai wali fulan, tolong doakan aku minta berkah. Mereka tidak paham arti kalimat la ilaha illallah. Datang dengan airnya kemudian minta datang ke habaib, wahai Habib bacakan doa, bacakan air ini, aku ingin penyembuhan dan semisalnya. Padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sehari mungkin lebih daripada 1000 kali. Ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Makanya Abu Thalib tidak mau mengucapkannya karena dia lebih paham. Dia tahu apa maksudnya, apa tujuannya, apa arti dari kalimat la ilaha illallah ini. Makanya beliau katakan pada poin yang ketiga, ini adalah perkara yang besar. La ilaha illallah butuh untuk dipahami. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya dialah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan kita untuk memahaminya, mempelajarinya. Baru kemudian diamalkan.
Tapi poin yang ketiga insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada masalah yang keempat serta masalah yang lainnya dan tersisa. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita kaji, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.